Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, meneruskan istiqamah kita setiap malam Rabu. Kita akan mendengarkan cerita daripada orang-orang saleh yang dulu pernah dibawakan oleh murid daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Berkata Habib Muhammad bin Hadi meneruskan daripada yaitu pembahasan pada minggu-minggu kemarin, wa man jalasa andal nudhil faman jalasal afadil fudil. Beliau berkata, barang siapa yang duduk bersama orang-orang rendah, orang-orang hina, maka dia akan direndahkan, dia akan ikut terhina. Tapi sebaliknya, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang memiliki keutamaan, maka dia akan diutamakan, dia akan mendapatkan keutamaan walaupun dia orang biasa. Maka Habib Muhammad bin Hadi bercerita, waqad kana Syekh Ali bin Abdullah Baras rajulan ummiyan. Dulu ada seseorang yang bernama Syekh Ali bin Abdullah Baras. Beliau ini bukan orang alim, bukan ulama, bukan daripada golongan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Beliau adalah orang ummi. Ummi itu di dalam bahasa Arab diartikan gak bisa baca apalagi nulis. Dia gak bisa baca, gak bisa nulis. Wa kana yakhdumul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Karena dia ini modelnya gak bisa baca, gak bisa nulis, jadi dia ini hidupnya berkhidmat kepada gurunya Sahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di mana Habib Umar ini murid-muridnya banyak. Di antaranya Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah murid daripada Habib Umar. Tapi Habib Abdullah Haddad ulama, Syekh Ali Baras orang biasa. Jadi nggak bisa seperti murid-murid yang lain. Kerjanya apa? Cuma berkhidmat kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi kata Habib Muhammad bin Hadi, walakinnahu lama sadaqa fi mahabbatih, akan tetapi Syekh Ali Baras tatkala modal dia itu cuman khidmah, maka dia memiliki kesungguhan di dalam cinta kepada gurunya, jujur di dalam khidmahnya. Maka apa yang terjadi? Hasalalahu ma hasala. Beliau Syekh Ali Baras mendapatkan apa yang telah dia dapatkan dari gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hatta annahu fi yaumin minal ayyam, bahkan menunjukkan daripada kesungguhan kecintaannya, kesungguhan dalam khidmah kepada gurunya. Pada satu hari, qala lahul Habib Umar, Habib Umar berkata kepada Syekh Ali Baras, ya Ali, wahai Ali, khudh hadat tamar ghadaan lil baqar, kau ambil ini kurma-kurma sebagai makan siang untuk para pengembala. Wasir bihi ilal makanil fulani, bawa ini kurma-kurma tersebut ke tempatnya si fulan, di mana di sana ada para pengembala. Fakharaj Syekh Ali bil ghada, maka enggak pikir lama, karena ini adalah perintah daripada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Langsung Syekh Ali bin Abdullah Baras keluar membawa itu yang namanya makan siang. Falamma wasala indal misyal, maka di tengah perjalanan beliau sampai yaitu di tempat aliran sungai. Jadi di Hadramut sana, kalau orang-orang yang pernah kedatang ke tempat Masileh, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, atau pernah datang ke Inat, tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, pasti dia akan melewati yang namanya misyal. Jadi tempat aliran air sungai. Sebenarnya nggak ada sungai, hanya tempatnya aja, yaitu seperti gorong-gorong, seperti yang namanya sungai, tapi nggak ada sungainya. Tapi kalau sudah ada yang namanya hujan, maka tempat tersebut langsung menjadi banjir,
langsung menjadi aliran sungai mendadak. Maka ini Syekh Ali Baros wajada fihi sailan qawiyan. Beliau ketika ingin melewati tempat aliran sungai tersebut ternyata mendapatkan di tempat tersebut ada yang namanya banjir yang sangat deras aliran sungainya. Wanas wukufun indal ma, dan orang-orang berdiri di samping aliran air yang sangat deras tersebut. Dan Syekh Ali Baros dengan polosnya fa'arada an yamurra fil ma. Beliau ingin yaitu melewati air aliran yang sedang deras tersebut di sungai tadi. Fa'amsakuh, maka orang-orang langsung memegangi beliau. Wa qalaluh, seraya mereka berkata kepadanya, ain turid, mau kemana kamu? Kal Syekh Ali Baros menjawab, uridul makanul fulani, saya mau ke tempatnya si fulan nyebrang daerah sini. Faqalu, maka orang-orang menjawab Syekh Ali Baros, ma yumkin antamur fi hadzal ma, enggak mungkin kamu bisa melewati daripada aliran air yang deras ini. Nakhaful gharaq alaik, kita ini takut kamu bakal tenggelam kalau kamu paksakan ngelewatinnya. Faqala lahum, maka Syekh Ali Baros dengan yakin kepada gurunya, dengan kesungguhan di dalam khidmahnya, beliau berkata, ma alayya bas, saya enggak akan apa-apa, wala bi khauf, ana enggak takut sama sekali dengan aliran sungai yang deras itu. Lau ra'a anni aghriq magala sir bi ghada'il bagar, seandainya guruku Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas melihat saya bakal tenggelam, enggak mungkin beliau perintahkan saya bawa ini yang namanya makan siang ke para pengembala di tempat si fulan. Fakhalafu anhu. Akhirnya orang-orang lihat nekatnya Syekh Ali Baros seperti itu, ya udah, karena dia yakin sama gurunya dilepasin ini Syekh Ali Baros. Apa yang terjadi? Wa masya fi wasatil ma ila an wasalal janibil akhar. Ternyata Syekh Ali Baros bisa menyeberangi aliran sungai yang sangat kencang arusnya, derasnya tersebut sampai dia bisa ke tepian yang sampingnya, yang sebelahnya. Nah, bagaimana dengan kurma? Wa taraha tamar ala ra'sih. Beliau taruh itu kurma-kurma di atas kepalanya biar enggak hanyut, biar enggak kebasahan. Wa jawaral ma saliman. Dan karena kesungguhan Syekh Ali Baros, karamah daripada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, nampak beliau bisa menyeberangi aliran sungai yang deras tersebut dalam keadaan selamat, tidak terjadi apa-apa. Bahkan diceritakan lagi, wa qad kana al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas fi yaumin minal ayyam raqiban ala markubih. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini adalah sosok yang menghabiskan hidupnya untuk berdakwah. Saking seringnya berdakwah sampai beliau ini di dalam riwayat tidak mendapatkan kewajiban sholat Jumat dikarenakan beliau selalu safar. Jarang beliau ini berdiam di satu tempat, selalu safar, selalu bepergian dari tempat ke tempat, dari wilayah ke wilayah untuk berdakwah. Pada satu hari beliau sedang keluar, di dalam perjalanannya sedang mengendarai daripada yaitu binatang tunggangannya. Wa Ali Baros gudamul markub, dan yang namanya khadim, yang namanya murid, seorang yang berkhidmat kepada gurunya, ini Syekh Ali Baros berjalan di depan daripada gurunya, memegang tali kekang kendaraan daripada yaitu yang dinaiki oleh Habib Umar Sahibur Ratib. Maka karena ini adalah seorang wali min awliyaillah, seorang gudbil anfas, yang mana beliau ini adalah sosok yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka diceritakan fatara'a 'alal Habib Umar hal, tiba-tiba datang kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas keadaan yang sangat luar biasa, karunia dari Allah yang diberikan kepada para wali-walinya. Faqa'adal markub min thagalih, maka ini yang namanya binatang tunggangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas
tidak bisa melanjutkan perjalanan, nggak bisa berdiri, sehingga akhirnya binatang yang ditunggangi oleh Habib Umar duduk. Saking beratnya madad, hal anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu kepada Habib Umar sahibur ratib. Faqamal Habib Umar min fawqih. Maka karena ini binatang tersebut tidak sanggup untuk berdiri, maka Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas langsung berdiri di atas kendaraannya. Ketika itu apa yang terjadi? Fara'a guddamahu Syekh Aliyan. Yang dia dapatkan waktu itu adalah satu orang khodimnya yang bernama Syekh Ali Baras yang berada di hadapannya. Wa kana rajulan ummiyan la ya'rifu syai'an. Yang mana kita kenal Syekh Ali Baras itu bukan orang sosok yang bisa baca apalagi menulis. Dia nggak tahu apa-apa, orang biasa. Faqala, maka ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika mendapatkan hal yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, Ali Baras qit'atul lahmin. Ali Baras itu cuman manusia yang tersusun atas daging. Yang namanya manusia itu adalah sepotong daging. Tapi bukan daging sembarangan. Apa? Sadafat sa'ah gobul. Tapi ini Ali Baras, dia berpapasan mendapatkan yaitu saat gobul, saat yang diijabah, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki waktu khusus, di mana seorang wali apabila mendapatkan waktu tersebut maka apapun yang diminta akan digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar bin Abdurrahman, maka waktu itu Habib Umar berkata, Umar bin Abdurrahman Al-Attas Madinatul Ilm. Beliau berkata sebagaimana ucapan datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata ana Madinatul Ilm. Tapi beliau mengganti dengan ucapannya Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah kotanya ilmu. Di dalam hadis disebutkan wa aliyun babuha. Dan pintu ilmu itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Habib Umar juga sama. Umar bin Abdurrahman Al-Attas Madinatul Ilm wa Ali Baras babuha. Sedangkan pintu untuk memasuki keilmuannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu ada pada sosok Ali bin Abdullah Baras sebagai pintunya. Maka mendengar ucapan gurunya seperti itu, Syekh Ali Baras berkata, faqala Syekh Ali Baras, in kana ma taquluhu haqqan, apabila ucapan Anda itu benar wahai guruku, fala tu'ti ahadan syai'an minal madad illa min tariqi, maka jangan engkau berikan seseorang pun sedikit pun daripada madad yang kau miliki kecuali harus melalui jalanku. Karena Habib Umar adalah kotanya ilmu dan Syekh Ali Baras adalah pintu gerbang untuk memasuki keilmuannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka karena permintaan Syekh Ali Baras seperti itu, faqala Al-Habib Umar lak kadzalik, maka kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, untukmu apa yang kau minta wahai Ali bin Abdullah Baras. Sehingga akhirnya Syekh Ali Baras menjadi sosok yang sangat luar biasa, sosok menjadi seorang alim al-alamah, menjadi ulama yang terkemuka. Bahkan beliau ini diceritakan bahwasannya tidaklah seseorang membaca Fatihah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ataupun ratibnya kecuali harus dibacakan Fatihah juga kepada murid kesayangannya yaitu Syekh Ali bin Abdullah Baras. Sampai-sampai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berkata, man farraqa Umar wa Ali la yuflih. Barang siapa yang membeda-bedakan, barang siapa yang memisahkan antara Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Syekh Ali Baras, orang tersebut enggak akan beruntung. Sehingga kita sering mendengar para habaib, bahkan guru kita itu kalau baca Fatihah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pasti dibarengi dengan
Syekh Ali bin Abdillahi Baras. Bahkan sebelum wafatnya guru kita Habib Hasan, ziarah terakhir ke Hadramut, beliau memaksakan diri untuk bisa berziarah ke kakeknya Habib Umar Sohibur Ratib di Huraidah, tapi beliau lanjutkan juga perjalanan walaupun jauh ke daerah Khuraibeh, tempat daripada magamnya Syekh Ali bin Abdillahi Baras, untuk mengambil madad yang sempurna daripada Habib Umar yang dititipkan kepada Syekh Ali bin Abdillahi Baras. Semoga kita yang mendengarkan cerita hikmah daripada Habib Muhammad bin Hadi Segaf tentang Habib Umar beserta muridnya Syekh Ali Baras, kita mendapatkan juga keberkahan dari mereka orang-orang soleh, mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita, khususnya Habib Hasan bin Ja'far Segaf, mendapatkan keridhaan beliau sehingga kita diselamatkan di dunia, diselamatkan di barzakh, diselamatkan di mahsyar, diselamatkan daripada siksa api neraka, masuk ke dalam surga bersama junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.